Kasus hepatoselular karsinoma terjadi pada sekitar kurang lebih 85% pasien yang didiagnosis dengan sirosis. Sebagian besar timbul karena tingginya tingkat endemik infeksi hepatitis B1. Angka kejadian hepatoselular karsinoma pada tahun 2018 di dunia itu terhitung sekitar kurang lebih 841.000 kasus yang baru, dengan angka mortalitas mencapai 782.000 per tahunnya. Di Indonesia sendiri, kasus kejadian penyakit ini menjadi salah satu jenis kanker terbanyak keempat untuk insidensi dan juga penyebab kematian oleh kanker per tahun 2018, yaitu sebanyak 18.468 kasus baru dan sebanyak 18.148 kasus kematian. Salah satu tata laksana penyakit ini adalah dengan transarterial chemoembolization atau TACE yang direkomendasikan sebagai terapi paliatif bagi pasien-pasien hepatoselular karsinoma pada stadium intermediate. Adapun rumusan masalah dari student project ini, yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan hepatoselular karsinoma, yang kedua bagaimana orang dapat dinyatakan mengalami hepatoselular karsinoma, dan yang ketiga adalah bagaimana cara menangani dan mencegah hepatoselular karsinoma. Tujuan student project ini yaitu untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan hepatoselular karsinoma, yang kedua untuk mengetahui bagaimana orang dapat dinyatakan mengalami hepatoselular karsinoma, dan yang terakhir yaitu bagaimana cara mencegah dan menangani hepatoselular karsinoma. Adapun manfaat dari student project ini yaitu bagi penulis dapat menambah ilmu dan wawasan mengenai hepatoselular karsinoma. Dan untuk pembaca diharapkan dapat menambah referensi dan informasi mengenai hepatoselular karsinoma. Definisi: hepatoselular karsinoma merupakan tumor ganas hati primer yang berasal dari sel hati atau hepatosit. Umumnya terjadi pada laki-laki yang menderita sirosis dan penyakit hati kronis. Secara makroskopis, kanker hati biasanya berwarna putih, berbentuk padat, terdapat nekrotik hijauan atau hemoragik. Sering ditemukan trombus, tumor pada vena, atau porta intrahepatik. Kerusakan jangka panjang hati dan jaringan parut pada sirosis hati disebabkan oleh infeksi hepatitis B atau C, penyebab non-virusnya seperti penyakit hati, berlemak non-alkoholik, penyakit autoimun, diabetes, konsumsi alkohol, merokok, dan kelebihan zat. Hepatoselular karsinoma merupakan suatu penyakit yang tersebar di seluruh dunia. Penyebaran penyakit ini berhubungan dengan infeksi dari virus hepatitis B. Penyebaran penyakit ini beragam di setiap bagian dunia. Contoh di Asia Timur dan Afrika, kejadian penyakit ini mencapai angka lebih dari 20 per 100.000 kasus per individu. Insiden kasus yang menengah, seperti 10-20 kasus per 100.000 kasus per individu, itu terjadi pada negara-negara Mediterania seperti Spanyol, Italia, dan Yunani. Insiden rendah, yang terjadi kurang dari 5 kasus dari 100.000 per individu, terjadi di Amerika Selatan dan juga Utara. Di Indonesia sendiri, masih sangat rendah pengetahuan mengenai penyakit ini. Ini dikarenakan sedikitnya kasus yang terjadi di Indonesia sendiri. Pada tahun 2013 sampai 2015, di Semarang ditemukan hanya 205 kasus. Perbandingan penyakit ini di Indonesia, laki-laki berbanding wanita itu ada pada angka 4 berbanding 3. Tetapi penyakit ini di dunia sangatlah beragam perbandingannya. Jadi untuk etiologinya, hampir 50% dari semua kasus karsinoma hepatoselular terkait dengan infeksi HBV dan 25%-nya terkait dengan HCV. Pasien dengan obesitas dan diabetes mellitus memiliki kemungkinan 2 kali lipat lebih tinggi untuk mengembangkan kanker hati dibandingkan mereka yang tidak memiliki obesitas dan diabetes mellitus. Konsumsi alkohol dari 40 hingga 60 gram setiap hari sangat berpengaruh terhadap kanker hati. Terakhir yaitu aflatoksin. Aflatoksin adalah mikotoksin yang diproduksi oleh Aspergillus flavus dan jamur terkait yang mencemari makanan yang disimpan seperti
beras, jagung, kedelai, dan kacang tanah. Paparan kronis aflatoksin sangat terkait dengan kanker hati karena merusak DNA sel hati dan menyebabkan mutasi gen penekan tumor P53. Selanjutnya adalah patofisiologi hepatoseluler karsinoma. Sebenarnya patofisiologinya belum terlalu jelas dan masih dalam tahap perkembangan dan penelitian. Penyakit ini adalah penyakit yang multifaktorial, artinya penyakit yang muncul melalui berbagai jalur yang berbeda-beda. Kemudian penyakit ini juga memiliki hubungan erat dengan infeksi virus hepatitis B dan infeksi virus hepatitis C, khususnya pada penderita sirosis dan fibrosis hati. Untuk perkembangan penyakit hepatoseluler karsinoma sendiri dipengaruhi oleh adanya peradangan, nekrosis, regenerasi, dan fibrosis pada hati. Hepatoseluler karsinoma stadium lanjut biasanya bermetastasis ke paru-paru, otak, vena portal, dan periportal nodus. Tanda dan gejala umum hepatoseluler karsinoma ini terkait sirosis dapat terjadi dengan gejala hati dekompensasi, rasa gatal, penurunan berat badan, ikterus yang memburuk, penyakit kuning, penumpukan massa cairan dalam rongga perut. Adapun gejala lainnya seperti kehilangan selera makan, rasa kenyang dini, tidak bisa tidur, dan merasakan mual dan muntah. Kemudian pada sindrom paraneoplastik ini menyebabkan gejala seperti hipoglikemia, eritrositosis, hiperkalsemia, hiperkolesterolmia, dan ginekomastia. Nah, untuk mendiagnosis dari hepatoseluler karsinoma yaitu digunakan dengan pemeriksaan darah atau tes darah dengan mengetahui dari fungsi daripada liver. Nah, namun ada beberapa tes lain ataupun prosedur lain yang bisa digunakan untuk mendiagnosis dari hepatoseluler karsinoma. Yang pertama adalah diagnosis imaging, yaitu dengan ditemukannya lesi vokal. Yang kedua ada CT scan, yaitu ditemukannya untaian fibrosa intratumoral, metamorfosis lemak, dan juga nekrosis dan juga kalsifikasi. Yang ketiga ada MRI dan juga USG. Beberapa pemeriksaan penunjang dalam mendiagnosis hepatoseluler karsinoma terdiri yang pertama USG, di mana tumor akan terlihat seperti massa bulat dan oval dengan batas yang tajam dan halus, serta dengan ekogenisitas dimulai dari hipoekoik hingga hiperekoik. Yang kedua ialah CT scan, namun kelemahannya ialah tidak akan memperlihatkan lesi yang kecil dalam segi biaya, paparan radiasi, dan juga kontras beriodium. Kemudian dengan MRI, di mana akan bergantung pada arsitektur dari tumor, grade, jumlah lemak, dan glikogen intratumoral. Kemudian ada angiografi yang akan menunjukkan vascular leaks dan juga venous pulse. Kemudian ada pemeriksaan laboratorium yang terdiri dari CBC, elitrolit, tes fungsi hati, studi koagulasi, dan PTT. Untuk serum marker dari hepatoseluler karsinoma merupakan AFP yang lebih dari 400 Ng per desiliter. Tindakan biopsi akan dilakukan pada lesi berukuran 1-2 cm apabila gambaran radiologis yang ditemukan kurang meyakinkan. Penata laksanaan hepatoseluler karsinoma didasarkan pada staging daripada penyakit, di mana pada hepatoseluler karsinoma staging sistem yang digunakan adalah BCLC system atau Barcelona Clinic Liver Cancer yang mampu menganalisis daripada fungsi hati dan juga karakteristik daripada tumor pasien. Pada BCLC system ini dibedakan menjadi beberapa stage, diantaranya stage 0 diterapi dengan terapi reseksi, stage A diterapi dengan terapi radikal, stage B diterapi dengan kemoembolisasi, stage C diterapi dengan randomized control trial, dan stage D diterapi dengan terapi simptomatik. Di mana terapi pada hepatoseluler karsinoma dibedakan menjadi dua, yaitu terapi bedah dan terapi non-bedah. Terapi bedah diantaranya yang pertama ada reseksi. Reseksi biasa dilakukan pada pasien dengan solitary tumor pada hati dengan tidak adanya bukti gambaran pemeriksaan radiologis dari invasi vaskularisasinya dan kondisi hati atau fungsi dari hati yang masih baik. Sedangkan yang kedua ada transplantasi hati, di mana biasanya dilakukan pada pasien dengan solid cancer. Selanjutnya pada terapi non-bedah diantaranya yang pertama ada transarterial chemoembolization, yang kedua ada transarterial radiation, dan yang ketiga ada percutaneous local ablation.
Komplikasi hepatoselular karsinoma yang mungkin terjadi adalah ensefalopati hati, trombosis vena portal, asites yang memburuk, varises, icterus obstruktif, serta abses hati digenik. Pendarahan intraperitoneal adalah salah satu komplikasi yang dapat mengancam jiwa. Sedangkan untuk metastatisnya, hepatoselular karsinoma dapat menyebar ke paru-paru, kelenjar getah bening intraabdominal, tulang, serta kelenjar adrenal. Komplikasi lain yang dapat terjadi adalah adanya ruptur HCC dan penanganan yaitu manajemen transplantasi juga dapat menyebabkan komplikasi. Kelangsungan hidup 5 tahun pasien hepatoselular karsinoma adalah sebanyak 18% yang menduduki urutan kedua setelah kanker pankreas. Prognosis kanker hati bergantung pada ukuran, diferensiasi atau derajat tumor, serta keparahan penyakit hati yang mendasari. Semenjak 2 dekade yang lalu, kanker hati ini dianggap memiliki prognosis yang buruk. Untuk nilai kelangsungan hidupnya adalah sebanyak 54, 40 dan 28% pada 1, 3, dan 5 tahun dari sekelompok pasien yang menderita kanker hati yang tidak dapat dioperasi. Hepatoselular karsinoma merupakan tumor primer hati yang berasal dari hepatosit dan memiliki angka mortalitas yang tinggi. Hepatoselular karsinoma memiliki hubungan dengan infeksi HBV dan HCV. Namun, HBV dan HCV bukan merupakan faktor utama dari penyebab penyakit ini. Obesitas, diabetes mellitus, dan juga konsumsi alkohol merupakan faktor resiko dari penyakit ini. Patofisiologi dari penyakit ini masih belum jelas dan masih terus berkembang. Hepatoselular karsinoma yang berhubungan dengan sirosis memiliki beberapa gejala seperti gagal hati rekompensasi. Namun, jika tidak berhubungan dengan sirosis, maka tidak nampak gejala. Tes dan prosedur untuk mendiagnosis penyakit ini dibagi ada 2, yaitu tes darah dan juga imaging test. Terapi dari penyakit ini berbeda-beda tergantung dari stagingnya dan juga dapat dibagi menjadi bedah dan non-bedah. Prognosis dari penyakit ini tergantung dari ukuran tumor dan juga komplikasi yang menyertainya.